Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Porang Asahan. Masih bercerita tentang seputar porang ya, sahabat. Baik abang-abangku, kawan-kawanku semua. Kali ini aku ingin mereview, membongkar umbi sisa-sisa yang terakhir dorman. Ini lahannya sebelumnya udah pernah aku upload ya, kawan. Ini lahannya yang itu hari aku membahas tentang tumor umbi ya, ataupun kanker umbi. Ini lahannya. Nah, jadi ini sekarang masih ada yang baru dorman. Aku ingin review ke kawan-kawan pembongkaran umbinya ini ya. Morang Asan, jangan lupa like, comment. Morang Asan, jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, ini sahabat ya. Lihat. Ini aku kasih tanda sedotan nih. Ini kataknya. Jadi aku tanam dulu itu cuman katak sebesar ini ya. Nggak nyampe pun sebesar ini ya. Nggak nyampe sebesar ini. Nih ada kataknya ya. Sini ada juga nih. Nah, ini ada sedotan kan. Ini kita lihat kataknya. Nah, yang mau kita bongkar ada satu. Ini kataknya sudah diambil kayaknya. Satu. Dua ya, terus tiga. Ini masih hidup, satu sudah mati tapi masih hidup satunya. Oke, kataknya kita taruh sini aja dulu. Oke bos-bosku, sekarang kita bongkar ya umbinya ya. Nih lihat. Nah, ini sedotannya. Ini batangnya, lihat. Ini kita nggak tahu ya sahabat, ini kena penyakit atau enggak. Mudah-mudahan enggak lah ya. Ini umbinya kayaknya besar sih. Lihat. Lihat. Nih, lihat. Hasil umbinya, kawan. Ini hasil umbinya ya, sahabat. Nih. Empat on lebih. Ini 4 on lebih nih. Cuma tanam kata sebesar ini. Ini tuh hari sebenarnya aku tanam di samping rumah ya, di pekarangan. Tapi karena itu hari nampaknya terlalu rapat ya, jadi diproses tunas keempat dan kelima itu yang ini aku pindah. Yang aku aneh juga ya, ini heran juga malah ini terakhir dorman, kawan. Ini terakhir dorman. Yang di samping rumah itu sudah dorman, tapi ini baru dorman. Makanya ini umurnya genap lebih 9 bulan ini. Lebih 9 bulan ya. Jadi makanya bisa sebesar ini, kawan. Itu ada satu lagi ya, kita bongkar ya. Oke bos-bosku, sekarang kita bongkar yang ini ya. Ini lihat semak nih, masih ada nih. Ini sedotannya ya. Nah, ini batang porang. Ini batang porangnya. Wah, ini dua lur nih, ada kecil di atasnya.
Ini ada kecil. Besar nih kawan. Nah, lihat. Alhamdulillah. Sama kan? Nah, sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang tadi besarnya nih, lihat. 3 on lebih lah, 3 on lebih. Ya, 3 on lebih. Jadi bukan saya bohong ya, bukan saya ngapusi, bukan saya hoak. Bahkan saya ngalami ada yang sampai 9 on loh kawan. Cuman dari bibit sebesar ini, katak sebesar ini ya. Jadi aku itu dulu nggak pernah beli, nggak ada beli katak yang besar. Cuman yang paling besar cuman isi 300 rod. Jadi yang lainnya itu isi 1000 lebih. Jadi rata-rata ya ada sebesar ini. Ada yang 1 on, bahkan ada yang seibu jari ya. Nah, kita bongkar yang ketiga ya. Ini kita bongkar yang ketiga ya. Ini lihat nih semak. Ini sedotannya ya. Ini bekas sedahannya. Nih, bongkar. Ini sepertinya besar juga kawan. Ini nah lihat kawan, ini kena penyakit tumor. Kita pindah ya. Nah nih, ini yang aku maksud kena penyakit tumor nih, lihat. Ini kena nih kawan, nih lihat ya. Ini perlakuannya seperti yang di video aku sebelumnya sudah aku bahas ya. Ini dicuci bersih ya. Kalau ada fungisida sejenis pembunuh ulat ya, buat hama ulat, bisa direndam bentar baru ditaruh di rak atau di tanah, tapi jangan kena hujan, tanah kering ya. Jangan kena hujan. Lebih bagusnya ditaruh di rak. Karena kalau ini kita taruh di tanah kena hujan ini malah menambah ya kawan. Nah, jadi kembali ke topik yang tadi, lihat nih hasilnya nih. Kalau dibilang dari katak mini, orang mesti nggak percaya ya sahabat, pasti nggak percaya. Tapi aku buat apa bohong, aku memang tanam dari katak tidak sampai sebesar ini ya. Tidak sampai sebesar ini, lebih kecil dari biji jagung. Kalau ini saya serius ya, tapi ya nggak semua juga seperti ini, ada juga yang sebesar ini ya kawan. Jadi intinya itu tergantung perawatan dan kesuburan tanah, karena hasil survei membuktikan lain daerah itu lain hasil ya kawan, lain hasil. Tapi kita tidak usah muluk-muluk asumsi tinggi. Kita tanam katak sebesar ini, dia bisa dapat satu on aja katakan ya. Artinya di musim kedua sudah naik 7 on lah katakan. Oke kawan-kawanku semua, itu tadi review tentang pembongkaran umbi, dan sekalian tadi pembahasan mengenai ini tumor ya, umbi kena kanker. Jadi kesimpulannya sebenarnya sahabat, potensi yang mendongkrak umbi porang itu besar itu pada umurnya ya. Setelah kita pelajari rupanya kesimpulannya pada umurnya. Kalau umur porang itu panjang, maka bisa dipastikan hasil umbinya lebih maksimal dibandingin yang lebih awal dorman. Ini pembuktiannya ya sahabat, ini pembuktiannya. Ini umurnya 9 bulan. Kalau yang di pekarangan itu hari dorman di umur 7 bulan. Nah ini 2 bulan lebih panjang umur. Jadi makanya seperti hasil dari katak super isi 150, padahal ini isi 1000. Aku nggak bohong, aku nggak hoak. Buat kawan-kawan yang dimanapun berada, nanti boleh dicoba nanam katak kecil ya. Nanam katak kecil, lihat di sana perbandingannya dengan katak yang besar itu pertumbuhannya seperti apa.
kalau yang aku alami, katak kecil itu ya, katak kecil itu yang seperti ini bisa 7 sampai 8 kali regenerasi tunas. Tapi kelemahannya yang kalau yang seperti ini kita kalah di awal pembersihan gulma ya, repot di pembersihan gulma. Kalau kita tanam yang besar seperti ini itu besar, langsung agak besar. Ini paling mentok dia 5 kali regenerasi tunas sahabat. Namun ya yang sebesar ini ya pasti dapat juga sih seperti ini. Tapi kalau buat pemula yang minim modal ya, yang minim bibit, sekilo kan isinya baru berapa. Kalau yang ini kan banyak ayur ya sahabat. Oke kan kawanku, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buat kawan-kawan semua jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, and subscribe. Share video-video aku kawan ya, agar kawan-kawan di luar sana tahu mengerti tentang budidaya porang. Jangan lupa tekan tombol notifikasi agar bos-bosku dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke kawanku, jaga kesehatan. Salam hormat, salam porang Nusantara.